Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Terno Fadini, tentunya dalam acara Opini, obrolan tes di sini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang menyehatkan dan mendukung nih. Kalau misalnya kita aktif terus berkegiatan, berolahraga, sehat, pastinya akan terus semangat hari-harinya. Nah, bersama dengan orang yang tepat, dengan tema yang tepat juga tentunya, seseru apa sih berolahraga? Bersama dengan Bang Anas di sini. Halo. Halo, Tari. Apa kabar, Bang Anas? Baik, sehat, Sehat, semangat gitu ya. Tentu ya. Tentu ya. Karena aktif berolahraganya. Iya, benar, Ini gitu. kayak mengulang lagi, flashback lagi. Nge-rewind lagi ya. Udah Iya, lama sekali udah sebenarnya. lama sekali. Kayaknya nggak syuting bareng Iya, gitu kan ya. betul. Biasanya kayak kita saling nunggu Benar, gitu benar, kan. benar. Terus juga awal-awal Tari di Opini, di training sama Bang Anas. Panjang ya kalau mau cerita itu ya. Panjang kalau mau cerita itu ya. Sekarang real ya? Real, sekarang menjadi real. narasumber. Jadi narasumber. Dan aku yang menjadi hostnya. Oke. Kemarin kan sempat di sana juga ya, kayak Iya, gitu kan. kenapa Gitu. kursinya di sana, di kursi panas itu. Oke. Nah, Bang Anas hari ini kan mau bahas tentang olahraga. Tapi sebelum itu mau tahu dulu nih, kalau sekarang kegiatannya apa aja sih, Bang Anas? Kalau sekarang kegiatannya mungkin kerjanya udah nggak di Bengkulu lagi. Iya, Sekarang sedihnya. kerjanya jauh, sekarang udah di Pulau Dewata, Luar biasa. Paradise Island gitu kan, pulaunya. Banyak orang-orang yang pengen ke Bali, bahkan mancanegara juga pengennya ke Bali. Pengennya Kan. ke Sekarang Bali. kerjanya di Bali. Kalau aktivitas sih back to basic ya, kayaknya back to basic ya. Karena back to basic kayak yang basicnya suka olahraga, basicnya memang dulunya atlet dan sekarang jadi coaching. Ya itu, coaching Anas. badminton. Coach Coach Anas, yes, Coach Anas. Kayak gitu. Gak dipanggil Mister? Sometimes, Sometimes Mister sometimes ya. ya, Mister gitu. Yang nggak tahu nama mungkin itu gitu. Nah, kalau di Bengkulu kemarin kan aktif nih di dunia Iya. public speakingnya, MC, host, dan lain-lain, moderator juga Iya, ya. iya, iya. Kalau ketika berpindah nih ke beda pulau, Mhm. itu nggak aktif lagi? Nggak pernah cobain lagi ke public speakingnya? Atau memang fokus, udah pindah pulau, fokusnya memang udah di olahraga aja? Sebenarnya awalnya pengen juga aktif. Nyambi Iya, gitu ya? nyambi lah kan. Aha. Karena kalau MC, kalau mungkin aktif di sosial media mungkin bisa lah ya, di luar Iya, pekerjaan juga masih bisa disempatkan dan selipkan waktunya. Cuman sempat berpindah kemarin kan awalnya kan ke Jakarta dulu tuh. Ke Jakarta baru ke Bali. Nah, pas di Jakarta mungkin nggak ada waktu lagi untuk kita jadi MC gitu ya. Kayaknya udah Full ya? udah full, kerjaan udah full, mungkin dari pagi sampai sore, sampai malam juga. Jadi nggak sempat ada kesempatan lagi. Ya udahlah, kita nggak di stop, cuman mungkin di rehat dulu untuk dunia public speakingnya gitu entertain-nya kan. nanti dulu gitu kayak ya. Nah, di Bali sebenarnya banyak waktu luang, tapi karena mungkin fokusnya sekarang udah berbeda juga, udah nggak jadi host lagi, udah nggak jadi ini lagi. Jadi brandingnya sekarang udah jadi coach sekarang. Coachable ya? Iya, karena kalau terlalu banyak branding nanti orang bingung kan. Ini Ini coach ini Anas apa nih bisa ya? apa nih gitu ya, kayak gitu Ini kan. belum tahu aja Coach Anas bisa semua. Kayak gitu. Jadi memang setelah berpindah dari Bengkulu itu udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Ya kayaknya udah nggak pernah lagi nih, for the first time nih comeback depan kamera, Akhirnya ngobrol ya. lagi kayak gitu kan. Kayak Tapi gitu. kangen nggak sih? Kalau dibilang kangen banget nih. Makanya kayak yang kemarin sempet ya, maksudnya main lagi ke TVRI Bengkulu nih kan, termasuk bagian dari ya keluarga Anas lah ya di Bengkulu juga. Pasti kalau pulang pasti main ke TVRI juga, kayak yang kangen kayaknya syuting lagi deh. Kemarin kan ya sempet curi-curi lah mungkin ya ke produser gitu kan. Pak, kalau ada narsum boleh lah nih ngobrol-ngobrol Oh, ada santai celahnya gitu ya gitu ya. gitu. Ya pengennya kan kayak yang ngobrol depan kamera lagi ya, mungkin rindu mengulang masa-masa dulu yang mungkin hampir tiap hari ya kayak ini gitu ya, betul. Hampir tiap hari. punya schedule untuk kita syuting
entah itu podcast, entah itu mungkin di betul. program-program lain kayak gitu kan. Banyak programnya bahasa Iya. bahas dulu. Baca berita juga. Iya. Udah nggak bisa lagi. Sekarang ya. udah nggak bisa lagi Jadi karena fokusnya fokusnya udah berbeda. beda kayak gitu. Tapi- Mungkin jalan rezekinya juga ya balik lagi back to basic tadi, balik lagi ke bulu tangkis. Walaupun ini sebenarnya memang basicnya Bang Anas emang di olahraga ya. Iya, walaupun karena fokusnya- dari kecil udah apa ya, udah terjun mungkin ya di dunia olahraga, udah latihan, udah mungkin nggak pernah belajar nih kayak gini nih gitu kan. Belajarnya mungkin setelah kuliah gitu kan, maksudnya baru di TVRI banyak belajar lagi, banyak menggali lagi. Dulu kecilnya udah di lapangan aja, udah lapangan, ruang makan, ruang tidur kali ya, kayak gitu ya. 3 itu udah tempat yang setiap hari kayak gitu. Oh begitu. Nah, tapi kalau bergulir nih kan, ini udah berganti gitu, yang awalnya ya menjadi host di dunia public speaking, terus lebih fokus nih. Sekarang kan sempat bingung juga Bang Anas ya. Iya. bingung Karena untuk- banyak ya profesi yang digelutin ya. Jadi mau fokusnya kemana nih? Iya. Yang di entertain kah atau di olahraga? Kah waktu itu kan sempat Iya, dilema. iya. Yang buat abang akhirnya yakin. Waktu itu apa sih Bang? Awalnya yakin itu sebenarnya nggak yakin 100% ya. Kalau dibilang jujur nggak yakin 100%. Tapi 99. Cuma 99%. Karena Sisa satu doang dong yang nggak yakin. jiwa travelingnya Oh, tinggi, oke. jiwa apa ya, maksudnya rasa ingin tahunya tinggi, kayaknya berkarir di luar Bengkulu oke lah ya. Oke nih gitu. Oke lah ya. Tapi tetap masih oke, mungkin basic ada di olahraga, sarjana olahraga, tapi ada nih pengalaman mungkin di TV, di TVRI juga. Oke lah, nanti bagaimana Tuhan menentukan takdirnya nantilah gitu kan. Kan sempat di Jakarta jadi personal trainer. Iya. Kayak gitu. Jadi sempat jadi personal trainer. Kalau di sekarang dibilang fokusnya pengennya kemana ya tetap di coaching sih, di coaching bulu ya. tangkis kayak gitu. Karena di Bali kayaknya cuannya gede ya gitu ya. Tunggu kata-kata itu dari Dolar, tadi sebenarnya. dolarnya banyak ya kalau Iya. kalau pasarnya kalau di Bali gitu kan. Betul. Jadi so far so good. good, Ya, and mostly Buat anteng di sana gitu ya. I can make a good salary in Bali. Gitu. Karena kan awalnya kan dari Bengkulu, pengennya ke Jakarta waktu itu Ke kan. Jakarta, Jadi PT. merantau jadi anak ibu kota. Iya, Anak ibu itu kota. biasanya kayak gitu semua Iya, ya. itu. Pengen ke ibu kota cari kerja. Tapi kan abang udah ada tawarannya sebelum itu Iya, gitu ya. benar. Terus waktu di Jakarta jadi PT, tiba-tiba banget nih lihat story-nya ke badminton. Ke badminton. Oh, jadi Gimana tuh ceritanya Pak? ceritanya kalau balik lagi ke bulu tangkis karena memang fokusnya udah ke PT, mungkin ya di saat itu karir di Jakarta memang fokus udahlah jadi PT, atau bisa sehat, dapat uang, dapat relasi juga di Jakarta. Mungkin ada rasa jenuh juga karena hari-hari mungkin di Gitu, tempat gym, terus hari-hari kali ya. pegang klien, hari-hari nggak keluar dari tempat gym. Ya maksudnya udah pulang tempat gym, pulang tempat Iya, gym iya, gitu iya, kan. iya. Kayak gitu. Rupanya ibu kota keras juga ya gitu. Oh iya, betul. Kayak gitu ya. Bagi kita yang mungkin Iya. orang-orang di luar Jakarta yang menganggap kayaknya Jakarta peluang yang sangat luar biasa, cuman Cuman ada ya cuman di itu. sisi ya di sisi peluang yang ada sisi-sisi kerasnya juga Jakarta. Dan Pastinya. menurut abang kayak yang apa ya, oke lah untuk tahap awal gitu, untuk tahap awal. Jadi bertahan dulu di Jakarta itu. Jadi ceritanya moving ke Bali itu harusnya jadi coaching di Cina, di Beijing. Oh, harusnya ke China. Harusnya ke berarti? China. Oh, Harusnya why ke China. Bali? Because my friend itu teman-temanku yang bawa aku ke Cina, Aha. istrinya ya dapat musibah lah, keguguran. Oh, Jadi dia pulang ke Indonesia. So far nggak ada yang bisa jamin aku di Cina secara Iya visa, secara tempat tinggal dan lain sebagainya. Karena dia udah pulang ke Indonesia. Mungkin nggak enak hati. Terus dia punya kolega bisnis di Swedia. Orang Swedia ini namanya Tony, owner aku sendiri. Hai Tony, mungkin kalau Hai, nanti Bang Tony. lihat di YouTube, lihat di TV juga gitu kan, kayak gitu kan. Tony itu menghubungi aku untuk jadi coaching di Bali. Karena dia bilang I have a camp in Bali, so if you want to go to Bali as a coach, let me know. Oke, dan saat itu memang udahlah ya, maksudnya di mana ada kesempatan kita akan cari Coba kesempatan dulu gitu ya. yang lebih baik kayak gitu ya, dan memutuskan untuk pindah ke Bali. Walaupun di saat itu belum pernah ketemu ownernya, belum pernah, ya dia masih di Swedia, saya masih di Indonesia,
Dan akhirnya sebulan kemudian baru ketemu ownernya. Artinya itu kan cepet juga trust-nya timbul nggak sih di sana? Kayak Iya abang- sih, abang lebih dari- ke gambling sih, lebih ke gambling sih. Oke, Kayak gitu. oke. Sebenarnya awal-awal juga masih ragu ya, ragu dalam arti kata kayak ini bener nggak ya? Iya, kayak Karena gitu belum kan. ketemu orangnya, tapi tetap klien tuh mostly masuk, tiap minggu masuk klien Oke. dan dikasih fasilitas gitu kan, kayak yang datang ke Bali driver udah jemput, udah ke hotel, udah ada tempat tinggal. Berarti nggak bawa badan aja gitu? Ini udah bawa badan aja, makanya kayak kayaknya memang Oh, ini nyaman sekali. iya. ini comfort dan bisa bikin kita grow lah, Iya, develop betul. skill, develop communicate in English gitu, kayak gitu. Jadi akhirnya ya mostly 10-11 bulan lah sudah di Bali. Udah 10, Ya. udah lama ya ternyata ya? Udah lama, Nggak kerasa udah ya? lama. Makanya aku bilang kan kayak ini kayaknya syuting go back Lama lagi iya, ya. betul. Berarti di Jakarta kemarin berapa lama itu, Bang? Di Jakarta sekitar 6 bulan ya. Oh, 6 bulan. sebentar ya? Ya, Terus 6 langsung bulan. moving ke Bali. Langsung moving ke Bali. Oke, pas di Bali udah dengan semua fasilitas Udah dengan itu, semua fasilitas. What do you feel? I feel Bali is okay dalam arti kata I'm happy in Bali because Bali ya dibanding Jakarta ya, dan Jakarta slow living. Di Jakarta is very traffic jam, very hard worker di Jakarta. Kalau di Bali so far kayak yang jadwal kita bisa menyesuaikan. Klien mancanegara, so far kita dapat pengetahuan ya, Iya, setidaknya kita dapat pengetahuan dan relasi itu penting banget sih. Dan dari mereka juga kita belajar mungkin ya karakter-karakter orang-orang Western people seperti Iya, apa, mentality Western people seperti apa. Karena mostly 90% Eropa dan Amerika klien-klien gitu. Oh, Jadi, iya? tapi kalau berbicara feeling, so far so good. I'm happy, I'm very happy. But 3 months first itu struggle banget karena mungkin kemampuan bahasa yang Nah, teman-teman itu gitu ya. pastinya Kayak kan. gitu, Nah, aku kemampuan mau tanya bahasa. juga tentang bahasanya gimana Iya, sih iya, untuk iya. menyesuaikan ke mereka seperti apa. Kan yang kita pelajari sama yang kita dengar langsung, Yes. orang-orang yang langsung pasti berbeda dong. Nah, nanti kita bahas itu. Oke. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.